Malam-malam Sya'ban itu ulama menghidupkan waktu malamnya. Silahkan cek. Anda buka kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa juz ke-23 halaman 123. Ya, disebutkan dengan redaksi berbeda, substansi yang sama di kitabnya Syekh Ibnu Mulaqin Asy-Syafi'i atau Mulaqin Asy-Syafi'i di kitab At-Tawdih halaman 444. Itu Masya Allah, ulama-ulama salaf dari zaman sahabat, tabi'in dan setelahnya itu selalu menghidupkan malam Sya'ban, pertengahannya apalagi sampai ke akhirnya, karena merasa bahwa ini akan berakhir nih, jarang-jarang bisa dihidupkan. Ada yang salat tahajud, qiyamul lail, baca Quran, Masya Allah, dihidupkan oleh mereka, ya, dihidupkan. Dan ada yang memanggil ayo orang lain untuk ikut sama-sama hidupkan malamnya, ya, bukan dalam konteks ikut mengadakan ini itu, bukan, ya, tapi dalam konteks menghidupkan malamnya, diajak orang lain, ayo coba hidupkan. Ada yang ke masjid, ada yang di rumah, ya, baca Quran macam-macam, ada yang yasinan, ada yang baqarahan, ali imranan, anisaan, ya, al-an'aman, al-a'rafan, ya. Ini tidak harus Anda batasi. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ini sunnahnya cuma yasin aja ya, sekian kali, yang lain tidak. Itu tidak tepat. Silahkan Anda mau baca ayat apa saja, silahkan. Gak ada masalah di sini. Anda baca yasin, silahkan. Al-Baqarah, silahkan. Ali Imran, silahkan. Silahkan populerkan. Nanti antum mau baca apa? Saya Baqarahan, Masya Allah. Antum Ali Imranan, Masya Allah. Antum Al-An'aman, Masya Allah. Yang sana apa? Yasinan. Sudah selesai. Baca, pahami isinya, amalkan isinya. Itu poinnya. Jangan dibaca sekian kali, tapi nggak paham artinya. Ya, itu walaupun ada pahalanya, tapi maknanya nggak kita dapatkan dalam kehidupan. Jadi jangan meributkan sesuatu yang memang esensinya tidak kita ketahui, pelajari dulu. Ya. Tidak dilarang Anda menghidupkan malam Sya'ban. Yang keliru itu menjadikan malam itu untuk menunaikan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Jadi Anda ngajak orang dengan cara yang salah, itu nggak boleh. Walaupun perbuatannya baik, dulu pernah ada masa orang-orang sudah mulai malas untuk menunaikan ibadah, maka diajak oleh para ulama. Tapi sebagian ada yang mengajak dengan cara yang salah, memunculkan hadis-hadis yang tidak dikenal riwayatnya. Ya. Pernah dengar ini, orang sholat di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, sholatnya 100 rakaat, kan? Dan sholatnya begini, bacanya ini dapat pahala sekian. Pernah dengar? Ya, ada riwayatnya, dan itu bukan palsu hadisnya, bukan palsu, tapi palsu banget. Itu cuma Nabi nggak ada, di kitab hadis palsu pun nggak ditemukan, nggak ada, karena dulu nggak ada, gitu kan? Jadi Anda tidak dilarang kalau ingin menghidupkan malam Sya'bannya, tapi tidak harus melakukan sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya. Itu aja poinnya. Ya, kalau ingin menunaikan ibadah silakan, gak ada masalah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang mulai ke masjid, ada yang berjamaah sholatnya malamnya, tapi bukan hanya sesekali, bukan berarti dirutinkan begitu, tidak. Ya, jelas ya? Baik, jadi hidupkan malamnya, hidupkan siangnya. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Dan juga dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, tidak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Ya. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti. Kan itu. Ini keliru, nggak boleh. Kan itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalaikan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan baca Yasin? Riwayat tentang baca Yasin 3 kali enggak ada. La aslalahu, saudara. Enggak ada. Kalau kita meyakini harus baca Yasin 3 kali dengan niat-niat tertentu, bid'ah.
Tapi kalau orang mau baca Yasin kapan aja boleh gak? Sekarang boleh? Besok? Malam nisfu Sya'ban? Boleh. Mau sekali baca boleh? 3 kali? 1000 kali? Kalau kuat. Tapi jangan meyakini bahwa itu ada hadisnya. Harus. Nah, itu nggak ada. Kalau itu yang kita lakukan, kita melakukan bid'atun munkarah. Memang membaca surat Yasin tidak ada anjuran khusus dari Rasulullah membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban. Akan tapi ijtihad para ulama tentang surat Yasin yang dikatakan qalbul Quran dan sebagainya, itu masuk bab baru, yaitu tawassul dengan amal soleh. Yang diajarkan Nabi adalah kalau kita punya hajat, maka lakukan amal baik, apakah membaca Al-Quran, sedekah, setelah itu apa? Minta kepada Allah. Maka cara meninjau dari sisi syariatnya, membaca Yasin kemudian berdoa, itu sah. Bukan saja di malam nisfu Sya'ban. Jadi kita punya hajat. Yang pertama adalah agar dikuatkan iman, yang kedua adalah rizki, yang ketiga adalah panjang umur misalnya, itu sah. Bahkan bukan saja Yasin, kalau perlu Quran penuh pun boleh, 130 juz sah, karena itu bab tawassul, minta kepada Allah dengan amal soleh, sah, boleh membaca Yasin, bagus. Yasin, lu kenapa kok Yasin? Familiar, sudah umum. Kalau surat Al-Baqarah diam yang lain. Yasin lancar jaya, kan begitu. Ada orang haram Yasin, jangan gampang mengatakan haram. Dari mana mengatakan haram? Jelaskan, kita bisa dijelaskan secara syariahnya. Jadi itu judulnya. Memang tidak ada. Apa dalil dari Nabi? Enggak ada. Nabi memang tidak merintahkan membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Akan tapi Nabi mengajarkan kisah dalam riwayat Imam Bukhari tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian ingin keluar dari gua, nggak bisa, lalu mereka menyebut kebaikannya. Maka dikatakan pada ulama, ini namanya tawassul dengan amal soleh. Maka kalau anda punya hajat apapun, anda boleh membaca Al-Quran, surat Yasin atau yang lainnya. Setelah itu, ya Allah, berkat bacaanku ini Allah kabulkan hajatku. Itu sah. Ya, itu sah. Minta kepada Allah, berkat bacaanku kabulkan.